Seorang pengendara motor IN terjatuh dan matanya tertancap spion di Jalan Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Evakuasi korban berlangsung dramatis lantaran spion motor menancap di bola mata kiri korban. Petugas rescue pemadam kebakaran berhasil patahkan spion yang menempel di motor dengan mesin pemotong besi. Menurut saksi kejadian, korban terjatuh usai menghindari angkot yang berada di depannya. Usai diinfus dan disuntik penahan sakit, wanita 22 tahun ini langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Warga panik saat sebuah angkot terbakar hingga nyaris masuk ke ruko di Jalan Raya Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Bahkan kendaraan yang terparkir di lokasi langsung dievakuasi khawatir kobaran api merembet. Kebakaran bermula saat angkot 02 jurusan Sukasari Bubulak tengah melintasi tanjakan Empang menuju Sukasari dengan membawa barang pindahan. Namun di tengah tanjakan, angkot tiba-tiba mogok hingga muncul api dari bagian mesin dan membakar rem tangan. Api diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Apinya awalnya kecil, hanya percikan, lalu membesar. Itu mobil sedang berhenti atau sedang jalan? Sedang berhenti. Sedang berhenti. Ada penumpangnya berarti? Ada. Itu informasi mereka mau pindahan atau apa? Mereka informasinya mau pindahan, seperti itu. Beruntung sopir beserta 2 penumpang langsung menyelamatkan diri, sementara angkot dan muatannya ludes dilalap api. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sambil mengendarai motor dan membawa berbagai senjata tajam, 2 kelompok pelajar SMA terlibat tawuran di flyover Pondokopi, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Akibat tawuran, para pengguna jalan pun sempat terhenti takut menjadi korban salah sasaran. Tidak diketahui asal sekolah dan penyebab aksi tawuran. Namun diduga, 2 kelompok sudah berjanjian melalui media sosial untuk melakukan aksi tawuran. Pelajar, tawuran, nggak tahu sekolah mana ya. Di atas flyover. 20 orang kan ada. Oh, malam itu, malam minggu palingan. Ini kan anak-anak tongkrongan itu. Biasanya mah abang orang kampung. Ya, kalau sedang resah pasti pak. Akibat tawuran, warga mengaku sangat resah dan berharap polisi lebih gencar untuk melakukan patroli di jam-jam rawan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Rumah yang juga bengkel di Desa Rambi Puji, Kecamatan Rambi Puji, Jember tiba-tiba ambruk. Seorang balita langsung dievakuasi warga, sementara yang lainnya mencari 4 penghuni yang terjebak di dalam rumah. Total 5 orang terluka tertimpa reruntuhan. Beruntung seluruh korban selamat meski 1 lansia alami patah tulang. Bangunan rumah sekaligus bengkel ini ambruk diduga karena sudah rapuh. Ada gerakan tembok yang sifatnya agak cepat, akhirnya terjadi roboh. Kalau informasi itu ada orang tua 1, kemudian suami istri dan anak 2, 5 orang kira-kira. Dan sekarang semuanya di rumah sakit Puskesmas Rambi Puji. Pasca peristiwa itu seluruh korban yang terdiri dari suami istri dan 2 balitanya berikut seorang pria lansia dirawat di Puskesmas Rambi Puji. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, lokomotif kereta api Manahan anjlok usai menabrak dam truk di Brebes, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan ini 2 orang tewas. Sementara pasca kecelakaan, petugas langsung mengevakuasi lokomotif tersebut. Lokomotif kereta api Manahan akhirnya bisa dievakuasi usai petugas Daop 3 Cirebon mengerahkan dongkrak hidrolik lalu ditarik menggunakan kereta krain di perlintasan tanpa palang pintu Desa Luwung Gede, Kecamatan Tanjung Brebes. Sebelumnya lokomotif anjlok usai bertabrakan dengan dam truk di perlintasan tanpa palang pintu. Selain itu petugas juga segera memperbaiki rel dan bantalan rel yang rusak dengan melakukan pergantian yang baru.
Seluruh petugas yang di lapangan berupaya maksimal untuk dapat mengangkat roda lokomotif, selanjutnya memeriksa jalur agar perjalanan KA normal. Sebelumnya kecelakaan terjadi antara dump truck dengan kereta api Manahan Solo Jakarta di perlintasan tanpa palang pintu. Warga segera mengevakuasi jasad sopir truk dan anaknya yang tewas terjepit kabin truk. Jasad Eko Prayitno 33 tahun dan Zaki 5 tahun segera dievakuasi ke Rumah Sakit Mutiara Bunda Tanjung. Kecelakaan diduga akibat sopir tidak tahu ada kereta saat melintas di perlintasan tanpa palang pintu. Akibatnya lokomotif KA Manahan pun anjlok roda bagian depan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Sementara itu, seorang ibu rumah tangga di Ngawi, Jawa Timur tewas tersambar kereta api usai pulang dari pasar. Korban terserempet kereta saat melintas di perlintasan kereta api sebidang tanpa palang pintu. Warga berupaya mengevakuasi potongan jasad Sri Wahyuni, 42 tahun, warga Desa Wonokerto, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi, yang tewas tersambar kereta api saat melewati perlintasan sebidang usai belanja di pasar desa setempat. Sebelum kejadian, korban sudah diingatkan warga sekitar. Namun tiba-tiba mesin sepeda motornya mati dan korban tak sempat menghindari kereta yang melaju dari barat ke timur. Kondisi jasad korban hancur dan sempat terseret hingga 500 meter. Bahkan sepeda motor korban juga sempat menyangkut di bodi kereta dan terseret hingga 1 kilometer lebih. Seperti buru-buru, jadi kalau warga kita itu ada kereta dari barat, diteriaki, nah ini informasi korban ini malah nengoknya ke arah timur. Jadi tidak melihat dari arah barat. Nah, dia sudah di perlintasan sebelah utara. Selanjutnya jasad korban dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar iNews melaporkan. Pemirsa, seorang tenaga kerja migran menjadi korban pelecehan seksual hingga dibuang ke jalan oleh majikannya di Arab Saudi saat tiba di kampung halamannya di Purwakarta, Jawa Barat. Isak tangis bahagia pecah saat IL bisa bertemu kembali dengan kerabatnya di Desa Campaka, Kecamatan Campaka, Purwakarta. Sebelumnya IL sempat terlantar beberapa bulan di Riyadh, Arab Saudi karena dibuang di jalanan oleh majikannya. IL mengaku menjadi pekerja migran ke Arab Saudi melalui jalur tidak resmi atau ilegal. Dan selama menjadi tenaga kerja migran di Arab Saudi, ia mengaku sering dicabuli 2 anak majikannya yang laki-laki. Tak hanya itu, ia juga dibuang majikan perempuannya di jalanan hingga terlantar beberapa bulan. Ya, hampir tiap hari gitu, Pak. Bahkan pintu kamar juga dibobok sama dia. 2 orang? Iya, 2 orang itu anak-anak. Ya, anaknya kuliah. Masih muda-muda. Berarti ibu bertahan di situ berapa tahun? Setahun 6 bulan. Selama itu diperlakukan seperti itu? Iya. Kasus ini pun menjadi pengingat agar pemerintah bisa memberantas oknum serta agen yang memberangkatkan PMI ilegal agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan iNews melaporkan. Sebuah truk trailer terguling hingga melintang menutup ruas jalan akses Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Akibat insiden ini, arus lalu lintas kendaraan bermotor dari arah Tanjung Priuk menuju Marunda macet hingga 4 km. Sementara itu, evakuasi sopir yang terjepit badan truk berlangsung dramatis. Terkendala alat, petugas damkar kesulitan untuk mengeluarkan tubuh korban. Setelah 5 jam, jenazah korban berhasil dievakuasi setelah petugas memotong bagian pintu truk. Usai dievakuasi, jenazah korban dilarikan ke RSCM Cipto Mangunkusumo. Kontainernya itu menimpa kepala mobil dan terjadi penyok dan dia menindih seorang supir. Nah, supir itu ketindih oleh atap mobil dan atasnya kontainer.
Sebelum kecelakaan terjadi, truk melaju dari arah Tanjung Priok hendak memutar balik. Namun tiba-tiba peti kemas yang mengangkut mesin tersebut oleng hingga kendaraan hilang keseimbangan dan terguling. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, 3 rumah milik warga Kota Gorontalo ludes terbakar. Akibat dari kebakaran, seorang warga tewas saat tertidur pulas. Kobaran api dengan cepat melahap 3 bangunan rumah di Kota Gorontalo. Tak hanya meludeskan bangunan, seorang warga yang alami gangguan pendengaran tewas lantaran tengah tertidur pulas saat kebakaran terjadi. Api baru padam setelah 3 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Diduga api muncul akibat korsleting listrik di salah satu rumah warga yang merembet kedua rumah yang bersebelahan. Pasar di pintu itu baru sudah keluar semua, ada yang bekas bang sampai anak kan di TPS, jadi orang bekas bang. Mama kebakaran, orang tidak tahu kalau itu yang kebakaran, jadi cuma orang yang keluar. Ternyata semua. Jasad korban langsung dievakuasi petugas untuk divisum, sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Kota Gorontalo, Faradila Alim, iNews melaporkan. Panik dikejar Polantas, sebuah minibus akhirnya ringsek menabrak pagar sebuah perkantoran di Kota Medan, Sumatera Utara. Polisi segera memeriksa pengemudi beserta kekasihnya apakah menggunakan narkoba atau mabuk. Seorang pemuda bersama kekasihnya diminta tiarap oleh polisi usai terlibat aksi kejar-kejaran di Jalan Balai Kota Medan. Akibat aksi kejar-kejaran, sang pemuda tak bisa mengendalikan laju kendaraannya hingga menabrak pagar sebuah perkantoran. Sebelumnya mobil melaju dengan kecepatan tinggi dan berusaha dihentikan polisi. Namun bukannya berhenti, sopir malah menambah laju kendaraannya hingga akhirnya menabrak sisi samping kantor dan mobil pun ringsek di bagian depan di Jalan Guru Patimpus. Pas di Jalan Benteng dia kencang aja dikejar polisi. Tapi itu ngikut juga mengantar dari Mariot, jadi udah nabrak aja di sini. Ya kita ikut polisi berdua bang. Berdua bang? Ya sepasang. Kalau kali itu aja kencang memang posisi. Kami pun sampai kena juga. Ini depan dia, cuma kami langsung belok ngelak. Gitu dia langsung tabraknya pagar. Polisi mengejar mobil ini karena melaju ugal-ugalan dan mengkhawatirkan mengancam keselamatan pengendara lain. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Dipicu permasalahan sepele, seorang siswi SMP menjadi korban perundungan 4 rekannya di Goa, Sulawesi Selatan. Ironisnya, aksi perundungan direkam teman korban hingga viral. Seorang remaja putri ZA 13 tahun menjadi korban perundungan oleh 4 rekannya di lapangan Syekh Yusuf Sungguminasa, Kecamatan Sombu Opu, Goa. Ironisnya saat perundungan terjadi disaksikan sejumlah remaja dan tidak ada yang memisahkan. Hingga korban nyaris tersungkur ditendang dan diinjak. Aksi perundungan pun viral. Tak butuh waktu lama polisi segera menjemput 4 pelaku NA 12 tahun, NH 13 tahun, dan MI 14 tahun, serta AF 15 tahun untuk dimintai keterangan. Hasil pemeriksaan aksi perundungan dipicu masalah sepele dan salah paham. Pelaku ini kami jemput bersama dengan yang memprovokasi dan juga yang memviralkan. Motif dari pelaku sendiri, Pak? Adapun motifnya yaitu kesalahpahaman antara. Kasus ini pun sudah dalam penanganan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Seorang pelaku pencurian rumah terekam CCTV saat menjalankan aksi dengan menjebol atap rumah di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku pun menggasak uang jutaan rupiah milik korban yang disimpan dalam kamar. Kamera pengawas merekam seorang pelaku pencurian yang masuk ke dalam rumah di Jalan Talang Banten, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku masuk usai menjebol atap rumah dari salah satu kamar, lalu menyatroni kamar lainnya.
Akibat aksi pencurian, pelaku menggondol uang tunai korban hingga jutaan rupiah. Menurut pemilik rumah, pencurian terjadi saat rumah kosong. Korban menduga pelaku sudah mengetahui kebiasaan korban yang sering pergi dengan keluarga. Ada berapa? Kamu dia lihat sini. Oh, nyebol pintu dulu kok. Nyebol pintu yang ini. Nah, mungkin dia nak masuk, nak nyebol pintu terali besi itu tak bisa. Jadi naik ke plafon lagi. Dia keluar lagi caknya. Yang terekam CCTV ada orang berapa kok pelakunya kok? Dewean. Caknya bawa sajam juga. Bawa sajam. Dari punggungnya sini ada kejinguan sajam. Kejinguan, cuman tak jelas kejinguan sajam. Caknya sajam tapi. Korban sudah melaporkan aksi pencurian dan menyerahkan video rekaman CCTV ke polisi. Korban berharap pelaku segera tertangkap. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, akibat cuaca buruk yang mempengaruhi masa tanam padi, harga beras masih mahal di pasaran. Meski pasokannya terganggu, pemerintah memastikan stok beras mencukupi. Harga beras medium di pasar tradisional Kabupaten Lampung Tengah mencapai Rp15.000 per kilogram. Kenaikan harga beras berimbas pada kelangkaan stok pedagang. Tingginya harga beras membuat masyarakat mengeluh karena harga setinggi itu belum pernah terjadi sebelumnya. Masyarakat itu sangat mahal, Mas. Untuk kalangan bawah kan itu kemahalan banget. Harga 15. Kan baru kali ini juga mencapai 15.000. Mulai kapan sih, Kak? 15.000 Mulai 15.000 sudah hampir 1 bulan. Sementara itu, meski pasokannya sempat terganggu akibat cuaca buruk dan banjir, Presiden Joko Widodo menyatakan pasokan beras masih cukup. Hal itu disampaikan saat Presiden meninjau Pasar Induk Cipinang di Jakarta. Bahwa stok di sini ada, karena dari sinilah didistribusikan ke retail, ke supermarket, ke daerah dari Pasar Induk Cipinang. Sehingga saya ingin pastikan beras yang ada di sini ada, tersedia, jumlahnya cukup, dan saya melihat melimpah. Sementara itu, Bahan Pangan Nasional menyebut harga beras mahal akibat tingginya ongkos produksi, akibat mahalnya harga pupuk di pasaran. Selain itu, faktor cuaca berdampak waktu tanam petani tidak sesuai jadwal menjadi pemicu langkanya beras. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah berencana akan membuka keran impor beras dari Thailand sebanyak 2 juta ton untuk menambal kebutuhan dalam negeri. Impor akan dilakukan apabila produksi beras Indonesia pada musim panen ini tidak mencukupi. Tim Liputan iNews melaporkan. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 1 Jakarta mulai hari ini resmi membuka pemesanan tiket kereta api jarak jauh untuk masa angkutan Lebaran tahun 2024. Masyarakat yang ingin menggunakan jasa transportasi kereta pada keberangkatan H-10 Lebaran hingga seterusnya dapat memesan secara online atau di loket penjualan tiket resmi. Terhitung mulai Kamis ini, tiket kereta api jarak jauh masa angkutan Lebaran 2024 sudah bisa dipesan oleh masyarakat. Humas PT KAI Daob 1 Jakarta menyatakan tiket kereta untuk keberangkatan H-10 Lebaran hingga seterusnya sudah dapat dipesan calon penumpang melalui aplikasi Akses by KAI, serta seluruh channel resmi penjualan tiket kereta yang bekerja sama dengan PT KAI. H-45 atau 45 hari sebelum jadwal keberangkatan, maka hari ini tanggal 15 Februari 2024, calon penumpang kereta api sudah dapat membeli tiket KA jarak jauh tersebut untuk jadwal keberangkatan tanggal 31 Maret 2024 atau H-10 sebelum Lebaran dan seterusnya. PT KAI Daob 1 Jakarta mengimbau kepada seluruh calon penumpang untuk dapat memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku sebelum melakukan pemesanan tiket kereta guna menghindari terjadinya kesalahan pada tiket yang dipesan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, pengemudi ugal-ugalan sebuah mobil box pengangkut bahan kimia menabrak pohon di Jalan Kemanggisan Utama Raya, Palmerah, Jakarta Barat. Naas, pohon ini turut menimpa pengendara motor. Sebuah mobil box bermuatan bahan kimia ini menabrak pohon di Jalan Kemanggisan Utama Raya, Palmerah, Jakarta Barat. Akibatnya pohon tumbang dan menimpa seorang pengendara motor yang tengah melintas di lokasi.
Peristiwa terjadi saat mobil box bermuatan bahan kimia melaju kencang dari arah Selipi menuju Jalan Kemanggisan Utama Raya. Diduga mobil melaju ugal-ugalan, sang sopir hilang kendali dan menabrak sebuah pohon hingga tumbang menimpa motor. Beruntung sopir mobil box dan pengendara motor hanya mengalami luka ringan. Nabrak pohon, terus saya di belakangnya, saya ketiban, dia nabrak di depan, baru saya ikut jatuh. Terus abang ada luka bang? Bagian ini lutut sih dikit, sama sininya pegel. Akibat insiden itu, arus lalu lintas dari arah Selipi menuju Kemanggisan Utama Raya sempat mengalami kemacetan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. 2 pelaku spesialis curanmor diringkus polisi di Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku yang merupakan residivis ini ditangkap usai beraksi di salah satu universitas negeri di Kota Padang. Dalam rekaman CCTV, seorang pria berjalan menuju area parkir kampus Universitas Negeri Padang. Tak lama, pria tersebut membawa satu sepeda motor milik mahasiswi yang terparkir. Tim aligator dari Polsek Padang Utara kemudian mengidentifikasi pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Pelaku, D, 28 tahun, diringkus di rumahnya di kawasan Kuranji. Dari keterangan pelaku, polisi melakukan pengembangan dan menangkap rekan pelaku, DL, 31 tahun, di kawasan Balai Baru, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Petugas juga mengamankan barang bukti satu unit sepeda motor curian. Pelaku mengaku telah beraksi di 10 TKP di wilayah Kota Padang. Berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga melakukan pencurian kendaraan bermotor yang TKP-nya di UMP. Beserta alat yang digunakan untuk melakukan pencurian sudah berhasil kita amankan. Kedua pelaku yang merupakan residivis kasus curanmor harus kembali mendekam di tahanan dan dijerat pasal tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Terlibat tawuran bahkan sampai nekat membawa senjata tajam berupa gir sepeda motor, 7 remaja diamankan di Kabupaten Deli Serdang. Agak tenang, biar tahu kami. 7 remaja pelaku tawuran yang masih duduk di bangku sekolah ini tak berkutik saat ditangkap aparat Polsek Patumbak. Ketujuh bocah ini masih ditangkap saat tawuran di Jalan Balai Desa, Pasar 12, Desa Marindal 2, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Pelaku mengaku tawuran terjadi akibat saling ejek. Saat ditangkap, polisi menemukan barang bukti gir sepeda motor yang hendak digunakan untuk melukai lawan. Para pelaku tawuran langsung dibawa ke kantor polisi untuk didata dan diberi peringatan agar tidak mengulangi perbuatannya lantaran membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan kotak surat suara pemilu 4 desa di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat dibakar massa saat petugas KPPS sedang melakukan penghitungan surat suara calon DPRD Kabupaten Bima. Puluhan kotak surat suara pemilu dari 4 desa Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, NTB, ludes terbakar. Puluhan kotak suara dibakar sekelompok massa usai menyerang sejumlah TPS. Aksi tersebut dipicu kekecewaan sekelompok warga lantaran calegnya tidak mendapat dukungan warga. Dari 170 kotak surat suara di 5 desa Kecamatan Parado, sebanyak 68 kotak surat suara ludes dibakar massa. Sementara dari 102 kotak surat suara yang berhasil dievakuasi ke kantor KPUD, sebagian besar surat suaranya banyak yang tidak utuh. Kosong. Sementara sejumlah TPS di Tangerang Selatan, Banten terendam banjir saat hari pencoblosan pemilu Rabu kemarin. Pencoblosan lanjutan pun akan dilakukan agar masyarakat tetap bisa menyalurkan hak suaranya. Sejumlah lokasi TPS di Kota Tangerang Selatan, Banten terdampak banjir. Akibatnya, warga tidak bisa melakukan pencoblosan pemilu 14 Februari kemarin. Pemungutan suara lanjutan PSL pun akan dilakukan oleh penyelenggara pemilu di TPS yang lebih aman agar masyarakat tetap bisa menyalurkan hak suaranya. Namun Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Banten masih menunggu data lengkap lokasi TPS yang terdampak bencana banjir.
Sebelumnya, KPU Banten telah melakukan mitigasi terhadap sejumlah lokasi TPS yang rawan banjir. Hasilnya terdapat 1.003 titik lokasi TPS yang rawan terdampak banjir di wilayah Banten. Melihat data yang kita kumpulkan ini sepertinya nggak sebanyak itu. Ini hanya terjadi di di Kota Tangerang Selatan. Berapa TPS? Nah, ini masih tadi kita cek lagi, nanti ada berapa titik. Berdasarkan data sementara KPU Banten, pemungutan suara lanjutan akan dilakukan di 14 TPS Kota Tangerang Selatan karena TPS tersebut terdampak banjir. Dari Tangerang Selatan dan Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. 2 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS Kota Makassar, Sulawesi Selatan meninggal dunia. Sementara para petugas PPS dan PPK Surabaya, Jawa Timur mendapatkan tes kesehatan usai 5 orang rekan mereka meninggal dunia akibat kelelahan. Tangis keluarga tidak terbendung saat jenazah seorang petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS tiba di rumah duka di Jalan Taman Makassar Indah, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. William Tandi Paliongan, pria 24 tahun, meninggal dunia Kamis sore usai dirawat akibat sakit karena kelelahan mengantar surat undangan pemilu. Menurut kerabat, mahasiswa semester akhir itu tidak memiliki riwayat penyakit. Data KPU Makassar, hingga Kamis kemarin tercatat 2 anggota KPPS di Kota Makassar meninggal dunia lantaran mengalami sakit. Sebelumnya, 1 anggota KPPS Kelurahan Minasaupa, Kecamatan Rapocini, Daliah Salsabila, 24 tahun, juga meninggal Kamis siang. Yang meninggal ini dapat informasinya sudah 2 orang. Minasaupa 1 orang, sama kondisinya sebelum bertugas juga di Arina, dia sudah sakit. Oh, jadi kedua ini sebelum pemungutan suara? Iya. Hari pencoblosan? Sebelum. Sementara banyak petugas pemilu mulai dari PPS hingga PPK di Surabaya, Jawa Timur mengaku kelelahan usai melakukan penghitungan surat suara. Mereka pun mendapatkan pengecekan kesehatan dan pemberian vitamin jelang tahapan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Berdasarkan data Bidokes Polda Jawa Timur, hingga saat ini sudah 5 petugas PPS di Jawa Timur yang meninggal dunia, mayoritas disebabkan karena penyakit jantung. Dari Makassar, Sulawesi Selatan dan Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan.